warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil alam fadhilul qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur ma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada detik ini, pada waktu ini untuk memuliakan diri kita. Allah telah memuliakan diri kita dengan hubungan yang Allah berikan kepada diri kita pada hari ini. Ada orang yang terputus hubungannya dengan Allah. Ada orang yang diharamkan untuk mendekati Allah. Dan itulah yang ditakuti oleh syaitan. Yang seperti kita sudah katakan, apa yang paling ditakuti syaitan? Syaitan paling takut kalau kita kenal sama Allah. Ini dia tidak mau benar kita kenal sama Allah. Syaitan paling takut benar kalau kita bisa mengenal Nabi Muhammad. Tak boleh dia tidak mau benar, karena kalau sudah mau kenal Allah, orang pasti kenal sama Nabi dulu dia. Syaitan tidak mau dia manusia dikenal sama seorang guru, karena dia takut tanpa guru orang tidak akan kenal Allah. Dia harapnya dijadikan orang tidak percaya sama guru, jauh. Dijadikan orang melihat manusianya saja, lihat makan, minum, tidur, sama aja dia. Sehingga akhirnya tidak bisa mengenal Allah. Dihalang-halangi, muncul pikiran-pikiran, muncul sangkaan-sangkaan, supaya apa? Dia yang tidak inginkan kita ini kenal sama Allah dan Rasulullah. Karena orang yang kenal sama Allah sama Nabi Muhammad pasti selamat hidup. Ini orang kalau sudah dikenalkan sama Allah dan Nabi Muhammad, orang ini mau diselamatkan sama Allah. Tapi kalau hidup begitu saja, pikir makan, minum, pikir anak, istri, buat anak, dan tidak bisa memikirkan kenal sama Allah dan kenal sama Rasulullah, ini tanda orang sudah dijauhkan sama Allah. Nah, kita bersyukur sama Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita hingga hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu, membuka jalan untuk kita bermakrifat kepada Allah, dan itulah keberuntungan hidup kita. Mau tahu keberuntungan? Wah, aku ini beruntung, tidak tahu ya. Kita kan tahu ini orang beruntung. Kita lihat di dunia ini orang beruntung, beruntungnya punya harta, beruntungnya punya ini, beruntungnya. Sebenarnya keberuntungan di atas keberuntungan, beruntungnya orang ini bisa bermakrifat kepada Allah, bisa kenal Allah. Ini beruntung. Si fulan tidak banyak di hatinya, sudah ada Allah. Alhamdulillah. Si fulan dulunya tidak kenal sama Allah, akhirnya jadi kenal sama Allah. Terus dibuka pesantren-pesantren, berbeda didikannya. Kenapa? Karena manusia di pesantren ini dididik untuk supaya kenal sama Allah, bukan kenal sama ilmu. Ilmu dimanapun banyak, di jalanan ada, tapi kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad, ini biasanya didapatkan dari guru-guru mursyid, dari guru-guru yang bermakrifat, tahu dengan arti makrifat kepada Allah dan kenal sama Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita dengarkan sebagian daripada syarah perkataan Imam Ahmad
Muhammad bin Athaillah Sakandari yang mendidik kita untuk punya hati yang rendah, kerendahan hati. Dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali Allah, sampai seperti Imam Ghazali ini. Siapa dia Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah gurunya bapaknya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Murid yang mana murid Sintul Durrah. Gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dialah yang memerintahkan Al-Habib Muhammad bin Husain untuk pulang ketika lahir Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam keadaan berdakwah. Al-Habib Muhammad bin Husain masih awal dan pulang kau dapat anak bernama, namakan dia dengan nama Ali. Berharap seperti Sayyidina Ali kalau yang jatuh cinta sama Rasulullah, yang kenal sama Rasulullah, berharap kan apa seperti itu cintanya. Karena Habib Ali kalau ini kalau sholat tahiyat, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh Rasulullah. Dan orang yang mau dengar jawaban dengan suara Rasulullah, sholat di belakangnya Habib Ali. Di zaman ini orang wali besar kenal sama Nabi, bukan cuma kenal, jatuh cinta sama Rasulullah, dan Rasulullah pun mencintainya. Dinamakanlah Ali. Jadi Habib Ali itu ngambil dari Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, ayatnya yang beberapa yang ke atasnya. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu punya saudara Tahir bin Husain bin Tahir, berdua saudara. Ini dua wali semuanya. Kalau berjalan berakhlak, kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini karena orang yang menghormati waktu, tidak mau waktunya hilang begitu saja. Dia di kamar mandi, saudaranya ini membaca kitab di depan. Di depan kamar mandi ngangkat suara, baca kitab. Supaya apa? Supaya waktu di kamar mandi itu tidak berpikir ke tempat-tempat lain-lain. Ya Abdullah bin Husain bin Tahir orang yang menjaga waktu, tidak mau waktunya sia-sia. Dan kalau dalam berdua ini adiknya tidak pernah naik lantai. Kalau ada kakaknya di bawah lantai. Akhlak orang punya adab. Mengambil ilmu bagi adab. Orang yang tidak punya adab tidak senang punya guru. Aku ada di atasnya orang. Nanti aku sama muridnya dia. Tidak mau guru. Tapi kalau orang yang punya adab pengen punya guru, pengen berguru, dia tahu. Walaupun guru kita bukan wali, tapi kita berguru dan mengikuti cara perguruan, kita akan mendapatkan keberkahan yang beda sama orang yang tidak punya guru. Kenapa orang yang tidak punya guru tidak punya adab biasanya? Karena ego saja yang ada. Tapi kalau orang sudah mau berguru, ini biasanya orang punya adab, beradab ya. Tidak ada kesombongan, dan ilmu musuh bagi orang yang sombong sudah. Tidak akan bisa orang memakai pakaian keberkahan ilmu, cahaya ilmu dengan kesombongan. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayri harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh, jadi musuh itu. Ilmu pun memusuhi kita. Walaupun kita punya ilmu, sadar kita punya ilmu, ternyata itu musuh kita ilmu. Musuh bagi orang yang sombong seperti air musuh bagi tempat yang tinggi. Air tidak akan ngalir ke atas, ngalirnya ke bawah. Terakhir kita dengar bagaimana seseorang yang punya gaya orang kaya saja tidak bisa masuk ke wilayah ilmu. Ini ilmu wilayah Nur, wilayahnya Nabi Muhammad, wilayahnya nubuwah. Yang masuk mesti dengan tawadhu, yang masuk daerah Nabi Muhammad ini. Tapi kenapa ini kita lihat di handphone ini banyak orang punya ilmu jerit-jerit, yang ini jerit, yang ini begini, yang ini bersuara. Lain, beda. Ada yang dinamakan ahli nur, orang yang membawa nur ilmu, cahaya ilmu. Mereka sama perdebatan itu tidak senang. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ketika berjalan ada seorang bapak mendidik anaknya yang lagi menuntut ilmu. Dia bilang, ijazah pada anaknya, sebutkan siapa yang di hadapan. Yang mana? Itu Abdullah bin
tauhid ke masalah tauhid. Sebutkan dengan siapa yang di hadapanmu. Itu ada Abdullah bin Umar bin Tauhid. Kenapa dijawab saya? Perhatikanlah, saya menjawab ini sebagai memperhatikan akhlak dua saudara ini, adabnya dua orang ini. Ini seperti yang Allah sebutkan di Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadu. Nunggu jalan saja sudah tawadu. Dan kalau ada orang yang mencaci mereka, mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada diri mereka, mereka tidak pernah menjawabnya. Bahkan mengeluarkan dari lidah mereka perkataan yang penuh keselamatan, yang tidak pernah keluar dari lidah mereka kecuali yang selamat saja. Kalau bakal bikin menjadi sakit orang, tidak mau mereka keluar. Tidak mau mereka tidak senang kalau kalimat itu menyakitkan orang lain. Yang mau mereka kalimat itu menjadikan orang itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit yang tidak diinginkan oleh Imam Ahmad kemarin adalah hubbus syuhra, senang dengan dikenal orang, bangga sama yang mana kita sudah berbeda dengan hujah, bisa merubah pahala kita jadi dosa. Kita sholat bagus-bagus sholat, bersedekah bagus-bagus sedekah, ini ibadah, ubah sedekah kita jadi jadi dosa, bukan jadi pahala. Kenapa? Karena sombong, karena pengen dikenal orang, karena pengen disebut-sebut orang. Keinginan inilah yang harus kita mati. Inilah yang namanya nafsu, keinginan nafsu. Harus kita obati. Ini penyakit ada di badan kita, macam-macam kita obati. Ini penyakit membuat kita menjerit di akhirat. Siapa mengobatinya? Kalau bukan kita, mulai dari kita. Kalau bukan kita yang menyadari diri kita sendiri siapa. Sesungguhnya nafsu ini lebih jahat daripada 70 syaitan. Ada di sabarina syaitan. Tanda penyakit kita ini ada. Mungkin kita mau mengoreksi, adakah penyakit ini di diriku? Penyakit apa? Penyakit hubbus syuhra, penyakit bangga dengan hati, penyakit senang terkenal, yang bisa menjadikan amal kita semua yang pahalanya sudah berubah dari dosa atau bagaimana memeriksanya? Kalau kita melihat jenazah orang hantar banyak, kita sudah berpikir mudah-mudahan nanti kalau aku meninggal banyak juga yang mengantar. Nah, tanda penyakit ini, tanda kita sudah penyakit hubbus syuhra. Kenapa kita pengen jenazah kita banyak yang mengantar? Muhammadur Rasulullah SAW. Itulah di sini disebutkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah, "Inna yasiran min ar-riya' syirkun wa inna man 'ada awliya Allah faqad barazallah bil muharabah." Sesungguhnya sedikit daripada riya, sedikit saja daripada riya. Riya itu apa? Beramal karena manusia. Ini dinamakan syirik sudah. Dan sesungguhnya barang siapa yang sudah memusuhi wali-walinya Allah, maka mereka sudah mengumumkan untuk berperang dengan Allah. Wa inna Allah yuhibbul atqiya al-asfiya alladziina idza wabu lam yaftaqaru wa idza hadaru lam yud'u wa lam yuqrafu qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabra mudlimah. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kasih sayang pada hamba yang bertakwa, yang tersembunyi, yang tidak terkenal,
dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak kenal dan tidak dikenal hati mereka sebagai pelita hidayah. Mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang dituduh oleh Rasulullah itu. Maka pagi-pagi aku sembahyang di belakang Rasulullah dan tetap tinggal di majlis setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain tompang camping datang berjabat tangan pada Rasulullah sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah SAW berdoa sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi SAW, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan ada orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja dan terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih pada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempes perut, kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihirau, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabatnya bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka. Jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Quran. Tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Andaikan dia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Yang mulia di pandangan Allah siapa? Orang-orang yang susah, bukan orang yang jenazahnya diantar banyak orang, bukan kuburannya banyak diziarahi. Kalau mau banyak diziarahi, Fir'aun setiap hari diziarahi kuburan Fir'aun. Kalau kalian tahu devisa terbesar Mesir itu adanya kuburan Fir'aun. Kalau cuma untuk banyak-banyakan konser orang banyak konser di sini, luar negeri sana. Setiap hari di pinggir pantai orang konser. Habis semuanya. Inilah dunia yang kita ikuti. Cukup kita dengan dunia dan fitnah. Dunia ini kita sudah lihat ini. Semua orang bisa memfitnah orang. Semua orang bisa membuat omongan-omongan. Semua orang bisa menghinakan orang. Inilah dunia. Kalau kita beramal untuk dunia, hina benar kita. Kalau kita cuma untuk disombong-sombongkan, hina benar. Sudah tanda kehinaan ada pada diri kita. Tidak perlu kita cari orang siapa yang menghina saya. Kita baca sendiri diri kita. Disitulah ada kehinaan di diri kita. Nah, alhamdulillah, angkat derajat kita dengan keikhlasan. Angkat derajat kita dengan ketakwaan.
trigger. Beliau ini punya ibu yang buta, ibunya buta. Dan si ibu ini senang benar sama anaknya. Wes ini gara-gara apa? Taat sama orang tuanya. Wes ini bukan main sama orang tua, cinta sama orang tua. Dari kecil dia sudah meninggalkan orang tua, bapaknya, tinggal ibunya. Ibunya ini buta, dia yang ngurusin. Si ibunya bilang, "Nak, aku ini pengen pergi haji. Takutnya engkau ini tidak mendapatkan aku lagi. Jadi tolonglah, aku ingin pergi haji." Mendengar perkataan itu, gue melihat ibunya yang pengen pergi haji, tapi bagaimana? Lumpuh. Mesti ada yang gendong dia baru bisa jalan. Dipikirkan sama Wes bilang, aku ini kuat atau tidak? Dia kuatkan dengan kambing, dia latihan mengangkat kambing. Setiap hari dia angkat kambing itu warna, supaya kuat angkat ibunya. Bukan lagi itu, dari negeri Yaman sekarang ini kalau pakai mobil 2 hari 2 malam baru nanti. Pakai mobil. Namanya kalau pakai jalan kaki, ya Allah. Bisa berapa hari? Makkah, Madinah saja jalan kaki 12 hari. Kalau ke Yaman, bulanan, berbulan-bulan bisa mungkin 1,5 bulan baru sampai. Ini Uwais Al-Qarni cinta sama ibunya. Dunia tidak menjadikan dia senang. Yang membuat dia senang adalah kesenangan ibunya. Akhirnya kambing tadi yang dia latih terus dari kecil sampai kambing ini besar, beratnya 100 kilo. Tuh, kambing dulu sampai berat bisa besar berat 100 kilo. Mulai dari itu dibilang, nah kita bisa berangkat di tahun ini pergi haji. Pergilah dia pergi haji. Dia yang membuat senang menangis. Setiap pas di depan Ka'bah yang minta sama Uwais ibunya, ya Allah ampunkanlah dosa orang tuaku. Dia bilang, ya Uwais, kenapa kau tak minta kau ampun dosa? Oh, kalau kau sudah masuk surga cukup itu bagiku. Kau masuk surga cukup bagiku, wahai ibu. Tak perlu aku diampuni. Kau yang masuk surga cukup. Kalau si ibu masuk surga pasti anaknya ikut masuk surga. Karena pernah diriwayatkan ada seseorang yang menangis ketika ditanyakan, wahai malaikatku, kenapa? Apa yang membuat dia menangis? Dibilang, yo begihi bi ghaibati walideh. Demikian dia menangis karena tidak ada kedua orang tuanya di dalam surga, ya Rasulullah. Karena orang tuanya tidak ada. Kalau begitu, panggil orang tuanya karena tidak ada yang boleh tinggal di surga ini orang yang sedih. Tidak boleh. Mesti senang. Apa yang menyedihkan dia harus tidak diadakan. Yang tinggal di surga harus sesuatu yang menyenangkan dia. Jadi panggillah orang tuanya supaya dia tidak menangis. Panggillah nanti orang tua yang masuk surga. Begitu juga orang tuanya. Kalau dia menangis, kenapa menangis? Anakku masih di neraka, Allah akan panggil anaknya semua masuk surga. Allah Maha Dermawan, Maha Pengasih, lagi Maha. Alhamdulillah, rahimani wa rahimahullah. Wes ini sampai menangis ibunya. Si ibunya buta, pulang lagi dengan keadaan. Pulang ke Yaman apa? Masih di posisi buta, dibawa oleh Uwais Al-Qarni. Kedudukan Uwais Al-Qarni ini tinggi di sisi Allah. Nah, Nabi Muhammad sudah bilang, ketika rombongan Yaman ini pulang, setiap dengar kisah orang dari Yaman pulang masuk Islam, pedagang-pedagang mereka, kenapa? Ketemu dengan Nabi Muhammad. Wah, pengen dia ketemu sama Nabi. Dan Uwais sudah masuk Islam, semestinya Uwais ini sahabat, dari sahabat, tapi dia bukan sahabat. Karena definisi sahabat adalah man ijtama'a bin nabi mu'minan wa mata 'ala al-iman. Orang yang sudah pernah berkumpul dengan Nabi dalam keadaan
mendapatkan kedudukan sahabat. Dan sahabat ini kedudukannya tinggi. Walaupun ada wali Allah, wali ini, wali itu, tidak bisa menyamakan kedudukan sahabat yang paling tinggi kedudukannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Uwais al-Qarni ini mendengar ada Nabi Muhammad dan dia sudah beriman dengan Nabi. Ibunya juga sudah beriman dengan Nabi Muhammad. Ingin bertemu dengan Nabi, minta izin Uwais. Bu, kenapa aku pengen ketemu Nabi, Bu? Hubungannya sudah ketemu semuanya. Bolehkah saya pergi sebentar saja ke Yaman, habis pulang? Untuk ketemu Nabi pergilah. Tapi jangan lama-lama, kau habis ketemu langsung ke sini karena tidak ada yang urus saya, wahai bos. Mencekokin dia, buang air segalanya, dia yang urus, bukan main. Ini dunia sebentar, dia tahu urus-urus sebentar. Kalau kita sudah ngerti sama hidup dia, kita urus saja semua. Tidak ada resiko hidup, ya. Sebentar saja. Mendengar kabar ini dibolehkan sama ibunya, senang bos. Pergilah dia. Pergi kemana? Ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinatul Munawwarah, beliau mencari Nabi Muhammad, mengetuk rumah Rasulullah. Datang dan Sina Aisyah, enggak siapa kau, aku ini mau mencari Rasulullah, aku pemuda dari Yaman. Oh, Rasulullah masih hadir peperangan, tunggu saja pulangnya. Kapan dia pulang? Enggak tahu. Ada yang bisa memastikan perang. Ya Allah, dia kepikiran ibunya, gimana? Saya nunggu di sini belum ada kepastian juga. Kalau pasti enak, ada pasti. Udahlah, berbayang-bayang dia buka ibunya kalau kita pulang. Pulang, habis pulang, tak tahu dengan Muhammad datang. Nah, ada pemuda datang ke sini. Adanya Rasulullah memang. Ya Allah, kau mau tahu siapa? Dia adalah penduduk langit, Rasulullah bilang. Itu orang penduduk langit yang Allah turunkan di muka bumi. Dia memiliki orang tua yang buta demi cinta kepada dia datang ke tempat ini. Rasulullah ini berpesan tadi, wahai Ali, wahai Umar, kau berdua akan bertemu sama orang ini. Kau cari tanda, ada tanda bukti. Dia ini pernah sakit belang, berdoa ya ketika mau sehat, ya Allah jangan sehatkan, sisakan sedikit bekasnya. Supaya apa? Ada yang benar di telapak tangan, ada yang benar di sini, di bawah bahu. Supaya apa? Supaya aku ingat dengan penyakit. Ada sisa bekas belang bersih. Dan orang ini doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau dia bersumpah minta kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Kau minta sudah Allah ampuni dosa kalian. Wahai Ali, wahai Umar. Heran sih, Ali pengen ketemu setiap haji nanya-nanya, adakah orang yang namanya Uwais al-Qarni? Tidak ada. Pada satu saat ada rombongan dari Yaman. Terdengar oleh Sayyidina Umar. Ini zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal. Sayyidina Umar. Yang ada zaman ada rombongan dari Yaman, ada rombongan dari Yaman. Coba tanyakan, adakah dari suku Qarni yang datang? Ada. Dari Murad, iya ada. Coba kumpulkan mereka. Adakah di antara kalian ini yang bernama Uwais al-Qarni? Ada di belakang, tapi bukan di sini. Wahai Khalifatul Mukminin, di mana orangnya? Lagi megang onta-onta kami. Lagi megang onta. Rasul biasa. Rasulullah sudah bilang orangnya tompang cantik, orangnya tidak diketahui, rambutnya, badannya penuh dengan debu, orangnya kasihan tawadu. Oh, begitu bilang, di mana dia? Lagi coba kontak dia, wahai Muhammad. Kalau kita antarkan dia. Pas dilihat, oh ini kayaknya orangnya. Salaman, ketika salaman, saya Umar melihat tangannya, melihat ada tanda budi. Benar Rasulullah
Kita dia punya tanda bukti, dia berdoa meminta kepada Allah. Nabi Muhammad menceritakan ini kepada kami. Heran juga, Rasulullah menceritakan kepada saya. Ya Allah, perhatian namanya Rasulullah sama dia nangis. Kalau begitu apa yang kau mau bilang, wahai Muhammad? Rasulullah memerintahkan kami untuk minta doa kepada aku yang minta doa kepada kalian. Ini perintah Nabi Muhammad. Karena perintahnya Rasulullah, saya lakukan. Dan jangan sekali lagi kau menjadikan aku seperti ini. Maksudnya terkenal, jadi dikenal orang. Cukup ini saja. Baiklah, didoakanlah Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Habis itu dia bilang, kami akan berpesan setiap jalan untuk menyambut omongan Damang ini supaya jalan makanan ini maksudnya karena pimpinannya, presidennya Islam semuanya dulu Umar bin Khattab. Baru saya Umar yang kebilang besar batunya sudah hari kemana datang, karena dia tidak mau dikenal. Ketika meninggal besar batu di rumahnya penuh sampai orang ketiga itu bingung kapan orang ini bergaul sampai banyak teman bukan main. Yang pakai kuda, yang pakai ini berdatangan semua dari mana teman-temannya ini? Para awliya yang ada tinggal di situ dari kaum soleh bilang itu bukan manusia yang kau lihat, malaikat semua dari langit yang Allah gambarkan untuk memuliakan besar arti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar Allah yang telah memuliakan hamba-Nya yang mempunyai hati yang rendah. Yang memuliakan kita kalau kita punya hati rendah, Allah. Tapi kalau hati kita tidak rendah, ada di tempat yang tinggi terus hati kita, maka dihina oleh Allah. Buat apa itu dihina Allah? Kita bangga-bangga di depan orang, tidak tahu yang punya dunia sejagat raya ini menghina kita. Idfin nafsak fi ardil khumul, itulah Imam Ibn Athaillah bilang, tanamkan sudah, tanamkan hatimu, tidak ada manfaat. Buat apa ngurusin itu? Tanamkan hatimu di tanah yang rendah serendah-rendahnya. Karena semua yang tumbuh, yang muncul, yang tumbuh, yang besar, akan tetapi akarnya ada di dalam tanah, akan sempurna buahnya. Agar sempurna buahnya, kena angin apapun tidak akan datang. Kenapa? Dasarnya ada di bawah. Hatinya rendah, harus kita punya ini. Jangan sampai tidak punya. Semuanya hancur, bangkrut kita. Amalan kita, sayang benar, amalan kita jadi maksiat semuanya. Sholatnya kita, sedekahnya kita, ibadahnya kita. Gara-gara apa? Tidak ada rendah hati jadi maksiat semua. Kita sedekah, ada tidak rendah hati, sedekahnya kita jadi dosa. Apalagi sholatnya kita jadi dosa. Kita punya ilmu, kita ngajar, kita merasa diri kita hebat, sholat kita, ilmu kita jadi melaknat kita. Tidak punya apa-apa kita sebenarnya, rendah kita jadi. Derajat kita menjadi hina. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Sisa umur kita ini dimuliakan dengan kita Allah. Sisa umur kita ini dimuliakan dengan rendah hati, hingga benar-benar menjadi hamba-Nya Allah, merasakan semua kesempurnaan milik Allah. Dan ada yang kita miliki adalah kehinaan, kefakiran, kehinaan adalah milik hamba-Nya Allah. Sebelum kita menyambung, kita akan memberikan satu penjelasan bahwasanya mulai minggu ini kita akan membaca wirid ini. Kebenaran pas dengan apa yang kita bahas. Ini wirid yang membacanya dulu dan menganjurkan untuk murid-murid yang membaca adalah Habib Hasan bin Shaleh Al-Bahar. Namanya siapa? Hasan bin Shaleh Al-Bahar. Jadi kalau kita baca sekarang ini paling tidak kita Fatihah dulu yang punya ini yang ngajarinnya. Dia suruh kita membaca karena di dalam bacaan wirid. Kalau istiqomah di dalam wirid tadi itu akan menjadi karakter.
Dengan istiqomah muncullah satu karakter kita yang baik. Nah, dalam ini mengajari kita untuk kita mengakui diri fakir, tak punya apa-apa. Ya tauli, apa artinya ya tauli anak fakir? Wahai zat pemberi, aku hamba yang fakir. Di sini ada ilmu, ada zikir. Jadi bukan cuma zikir, ada ilmunya di dalamnya. Ada mustikanya, ada zikirnya, segala-galanya. Karena hamba yang sudah merasa fakirlah yang akan diberikan oleh Allah pemberian. Hamba yang sudah mengerti dirinya fakirlah yang akan mendapatkan pemberian dan anugerah Allah dan bisa bersentuhan dengan kebesaran Allah. Hamba yang merasa dirinya fakirlah bisa masuk ke kerajaannya Allah. Ada kekuasaan Allah yang besar ini tidak bisa masuk kecuali kita sudah merasa diri fakir. Kita mau dapat barokah, mau dapat karamah, mau dapat mukjizat Rasulullah harus merasa diri fakir dulu. Tidak bisa. Ini kerajaan tidak menerima hati manusia yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga. Rasulullah sampaikan, barang siapa di hatinya ada setitik daripada kesombongan, setitik itu, surga saya tidak bisa masuk. Apalagi mau dekat sama Allah. Jadi syaitan gampang saja, dia tidak mau, dia tahu benar. Kalau orang sudah dekat sama Allah selamat. Kalau orang sudah dekat dan mengenal Allah dan mengenal Rasulullah pasti selamat. Dia cari cara supaya orang menjauh dengan Allah. Bagaimana? Mereka dilupakan dengan kesombongan, atau dengan merasa diri hebat, atau bangga dengan diri sendiri, atau menginginkan ini dan menginginkan itu. Lupakan Allah. Dengan keinginan itu tanpa dia sadarkan dia melupakan Allah. Allah yang dilupakan. La ilaha illallah. Wa la dzikrullah akbar, dan tidak ada yang lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah. Nah, ini zikir kita baca malam-malam ketika mau tidur, sudah selesai kita semuanya. Mau 10 kali boleh. Terserah kita. Tidak ada hitungannya. Yang penting setiap hari kita baca. Ya Allah, Zat yang Maha Pemberi, aku hamba yang fakir. Wa ya dzal izzati 'alal hakim. Ya Allah yang Maha Agung, aku hamba yang Maha Mulia, aku hamba yang hina. Kita harus merasakan bahwa kita tidak punya apa-apa. Itulah kalau ada nikmat kita bilang alhamdulillah. Pujian itu untuk Allah. Itu artinya. Jadi setiap ada apa-apa alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada alhamdulillah kita pujian untuk Allah. Nah, kita muliakan Allah itu. Mendapat alhamdulillah. Pujian. Oh, alhamdulillah dia punya rezeki sekarang ini. Alhamdulillah, rezeki pujian itu untuk Allah. Karena yang punya rezeki Allah. Uswalak yang bagus benar, alhamdulillah, pujian itu punya Allah. Jadi segala yang baik, segala pujian, 99 sifat maha sabar, maha memiliki ilmu, maha agung, maha mulia, 99 nama Allah itu punya Allah. Ada satu yang bukan punya Allah, hina-hina itu punya kita. Itu saja. Kita mikir lagi pengen punya ini, punya kita cuma hina sama hina yang sifat yang berhubungan dengan itu. Karena hamba kita tidak punya apa-apa. Hamba tidak punya lidah ketika dicaci, tidak punya tangan ketika dipukul, kita tidak punya apa. Kembalikanlah kepada Allah SWT. Ini dalam ilmu hakikat untuk penghambaan kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah sudah kita baca ya tauli anal faqir wa ya dzal izzati anal hakim. Ya Allah, sang pemberi, aku hamba yang fakir.
Ya Allah, wahai Zat yang mulia, aku hamba yang hina. Kita sambil menghadirkan hajat kita. Nah, apa yang kita fakir, kita dilemah, kita tolong hamba. Muliakan hamba ini ya Allah dengan anugerah. Muliakan hamba dengan pertolongan. Muliakanlah hamba ini ya Allah dengan pemberian. Apapun kita minta, kita hadirkan. Minta Allah menyayangi, memelihara kita dengan kefakiran dan segala kesusahan yang kita miliki. Setelah kita baca sekitar 10 kali, 5 atau 10 kali, baru kita sambung Allahumma inni. Kalau sudah kita bisa lepas diri, kita tidak punya apa-apa, baru kita bisa bersama Allah, baru bisa masuk kerajaan Allah. Kalau kita masih pakai pakaian kita punya, kita hebat, tidak bisa. Kerajaan Allah, semoga Allah tidak akan menerima. Ya. Menerima orang yang merasa dirinya hina. Kalau kita baca Allahumma inni, Allah bersamaku, Allah syahidi, Allah menyaksikanku, Allah hadiri, Allah hadir denganku, Allah madri, Allah melihatku, Allah qaribun minni, Allah lebih dekat daripada diriku sendiri. Kita baca 3 kali atau 10 kali sebisanya. Mari kita bersama-sama. Sebelum kita membaca, saya mau menjazahkan kepada hadirin semuanya, seperti guru saya Habib Ali Masyhur, Muhammad bin Habib Umar, Muhammad bin Habib Muhammad Muhammad Sikap, dan semua guru kami sudah menjazahkan semua aulat ba'alawi di kitab Sabilul Muhtadin ajaznakum fiha qabiltu ijazah.
Minna wa minkum taqabbal ya karim.